Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Apa jadinya jika salah satu aplikasi di HP kalian malah bisa membunuh penggunanya? Seperti halnya nasib orang-orang di film ini yang harus is dead setelah mendownload aplikasi hasil ciptaan iblis pembunuh ini. Gimanakah kengerian aplikasi dari film Countdown 2019 ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan segerombol muda-mudi yang sedang menikmati sebuah pesta. Seekor gadis Cina, keponakan Jackie Chan yang bernama Chiu Ling Ching Sing Slep Wo Ai Ni Nating Brutang Bonar Singentut Celite Abang ini menyarankan pada teman-temannya untuk mendownload aplikasi yang bisa meramalkan berapa tahun jumlah umur yang tersisa dari penggunanya. Mereka pun malah akan membuat challenge menggunakan aplikasi tersebut. Barang siapa yang sisa umurnya paling sedikit, maka harus menghabiskan seluruh anggur merah di gelas ini. Aplikasi Countdown pun akhirnya mereka download secara together. Ada yang sisa umurnya 63 tahun lagi, 32 tahun lagi, 22 tahun lagi, dan apesnya si Corny malah sisa umurnya tinggal 3 jam lagi. Mereka yang meremehkan aplikasi itu masih menganggap hal ini hanya permainan semu belaka. Corny yang kalah pun akhirnya dibantu Evan untuk menghabiskan minuman itu. Sepulang dari pesta, Evan pun berjalan gloyor-gloyor kayak kehabisan tulang karena kebanyakan mimik air surga. Firasat Corny yang semakin tidak tenang akhirnya memutuskan pulang jalan kaki. Notifikasi HP pun berbunyi. Ternyata aplikasi Countdown memberi peringatan kalau si Corny sedang melanggar kesepakatan pengguna. Corny pun semakin halu, bahkan sampah pun dianggap sebagai ancaman. Tapi, opo iki? Iki opo guys? Nyawa Corny tinggal 1 menit lagi. Dirinya pun yang semakin resah langsung tancap gas menuju rumahnya karena merasa sedang diintai oleh seseorang. Seperti yang sudah sering saya bilang, kalau pemain film horor tuh pasti bakal goblok dadak pada situasi seperti ini. Udah tahu sedang diintai sesuatu, tapi masih aja sendiri di rumah, tapi masih aja mencari sumber suara kercek-kercek ini, tapi masih aja membuka korden betap ini. Dan tiba-tiba Corny pun is dead tepat di detik 0 dari aplikasi pencabut nyawa itu. Sementara itu di sisi lain, si Evan yang mabuk parah, mobilnya malah nyungsep dan menyosor seekor pohon. Batang besar pohon ini menancap tajam di jok penumpang yang seharusnya diduduki oleh si Corny tadi. Dan film Countdown pun baru aja dimulai. Di rumah sakit diperlihatkanlah seekor bule muka cantik dada trepes yang sedang melayani seluruh pasien. Betina berkepala wanita tapi bertubuh pria yang bernama Queen ini adalah mahasiswa magang sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Queen pun mencari pasien yang pergi ke bagian rumah sakit yang terbengkalai karena tak menghabiskan makanannya tadi. Dan pasien yang sedang merenung ini adalah si Evan, korban kecelakaan tempo hari. Evan pun mengatakan kalau dia besok tidak takut dioperasi, tapi yang dia takutkan adalah karena besok tepat pada jam operasi dirinya pasti bakal mati. Karena di aplikasi Countdown sisa nyawanya tinggal 19 jam lagi. Evan pun menjelaskan pada Queen kalau aplikasi ini bisa memberitahu pada penggunanya tentang sisa umurnya. Evan pun juga menceritakan perihal tragedi naas beserta tetek bengeknya yang menimpa Corny setelah mendownload aplikasi ini. Tentu saja si Queen yang hidup di era cucunya kakek Sugiono ini tidak mempercayai akan hal tahayul macam gitu, dan dia hanya menganggapnya sebagai kebetulan saja. Seluruh staf di rumah sakit merayakan kelulusan dari si Queen, dan besok Queen bakal jadi perawat tetap di sini. Dalam sesi perayaan itu, mereka malah membahas aplikasi Countdown yang sedang viral ini. Beberapa dari mereka yang kepo langsung mendownload aplikasi terkutuk itu. Bahkan Dr. Sullivan pun juga ikut mendownloadnya, dan nyawanya tinggal 57 tahun lagi. Tiba-tiba muncullah pasien Sakau yang keracunan karena kebanyakan menguntal narkoba. Mereka pun langsung menyuntikkan serum Narcan sebagai tolak bala akan efek dari si narkoba. Dan pasien pun langsung bangkit dan gagal mati. Queen yang juga mendadak kepo malah dengan lancang langsung menginstal aplikasi Countdown itu. Tanpa membaca kesepakatan dan efeknya, dirinya pun langsung menerima segala syarat dan ketentuan aplikasi terkutuk ini. Dan apesnya ternyata nyawa Queen tinggal 2 hari, 22 jam lagi. Singkat cerita, si Queen malam ini menuju rumah bapaknya karena akan mengambil akte kelahirannya sebagai syarat lengkap pendaftaran perawat baru. Namun saat ia sudah mengambil aktenya, tiba-tiba dari dalam lemarinya dirinya mendengar suara mencurigakan. Dengan ragu-ragu, Queen pun membuka lemari itu dan tiba-tiba ternyata di balik pakaian ini terdapat adiknya Queen yang sedang memasukkan laki-laki ke rumahnya. Karena bocil bau kencur yang sedang puber ini sedang muncak-muncaknya hormon libidonya untuk belajar ngecrut. Setelah dia dinasihati Queen, si Jordan yang gagal ngecrut ini langsung ngambek masuk kamarnya. Si bapak yang terbangun berinisiatif mengajak Queen untuk ziarah ke makam emaknya besok lusa.
Keesokan paginya, hari pengoperasian pun tiba. Si Evan yang kalut, resah, panik karena nyawanya sudah di ujung dengkul ini berinisiatif akan kabur meninggalkan rumah sakit. Nyawa Evan pun tinggal 3 menit lagi. Notifikasi pun berbunyi karena Evan melanggar kesepakatan untuk mati 3 menit lagi. Bunyi notifikasi itu disebabkan karena ia berusaha mengakali kematiannya dengan menghindari operasi itu. Namun tiba-tiba nampaklah sosok malaikat pencabut nyawa dari pantulan cermin. Tapi saat ditoleh, sosok itu malah hilang. Dan Evan pun coba kabur lewat tangga darurat. Kini nyawanya tinggal 1 menit 30 detik lagi. Aloma kematian si Evan semakin menghampiri kenyataan setelah munculnya penampakan hantu Courtney. Dan nyawa Evan pun langsung didolot malaikat Israel tepat di detik ke-0 dari aplikasi jahanam itu. Keadaan rumah sakit jadi berkabung karena semua orang mengira kalau si Evan koit karena bunuh kediri. Quinn pun teringat perkataan Evan tempo hari mengenai kutukan aplikasi kondom dan juga sisa umurnya. Segera si Quinn langsung mengevaluasi HP-nya Evan yang terkunci menggunakan pemindai retina mata Evan. Quinn pun tampak shock dengan apa yang dilihatnya kini. Dengkul Quinn pun mendadak ngejer-ngejer karena nyawanya tinggal 1 hari 22 menit lagi. Dirinya yang tak tenang karena dihinggapi aloma kematian langsung membatalkan ajakan bapaknya untuk ziarah esok lusa karena dirinya merasa kematiannya tepat saat di hari ziarah itu. Notifikasi HP pun berbunyi karena Quinn melanggar kesepakatan pengguna. Dan setiap orang yang coba mengakali hari kematiannya pasti bakal didatangi sosok malaikat pencabut nyawa ini. Begitupun juga dengan Quinn. Dr. Sullivan meminta Quinn mengecek infus Nyonya Saripah yang sudah koma selama berminggu-minggu. Tapi hal itu hanya akal-akalan Pak Dokter saja. Sebab Dr. Sullivan yang sudah kacaran tingkat tinggi ini menjadikan hal itu sebagai modus untuk memperkaos si Quinn. Quinn yang berontak langsung cabut dengan rasa kecewa yang mendalam. Lewat Abah Google, Quinn pun coba mencari cara untuk menghapus aplikasi terkutuk ini. Tapi masih gagal juga. Dirinya pun juga menemukan artikel tentang kematiannya Courtney setelah mendownload aplikasi kondom ini. Dari beragam komentar ada pula beberapa netizen yang mengunggah video teror dari malaikat maut dan juga penampakan orang yang sudah meninggal karena si pengguna aplikasi tersebut coba mengakali hari kematiannya. Quinn pun tampak lega karena banyak pula netizen yang berkomentar kalau hal itu hanya hoak belaka. Namun tiba-tiba, seperti kata cewek pengunggah video tadi, setiap orang yang coba mengakali kematiannya bakal didatangi arwah orang yang sudah meninggal. Setelah membanting HP-nya, si Quinn yang ketakutan malah tidur di mobilnya hingga si Jordan membangunkannya di pagi hari. Jordan yang melihat keanehan dari tingkah Quinn menyadari satu hal kalau penyebabnya adalah aplikasi kondom ini. Sebenarnya Jordan kesini karena dia akan menginap di apartemennya Quinn, sebab ia tidak mau dititipkan di rumahnya Nyonya Talbot karena bapaknya sedang dinas di luar kota. Tapi Quinn menolaknya karena hidupnya saat ini sedang di ujung dengkul. Bergegas dirinya pun pergi ke counter untuk membeli HP baru. Quinn menolak permintaan pemilik counter untuk memindahkan data-data di HP yang lama ke HP yang baru ini. Akan tetapi meskipun begitu, seolah-olah aplikasi itu bakal terus menghinggapi setiap kali Quinn ganti HP. Meskipun Quinn gonta-ganti ribuan HP, kutukan dari aplikasi ini bakal tetap ada di HP barunya. Mungkin hal ini bakal terus terulang dan terulang terus sampai Ipin Upin masuk SMP. Bahkan pemilik counter pun tak sanggup menghapus aplikasi itu. Salah satu pelanggan yang bernama Matt ini menanyakan pada Pak Counter mengenai aplikasi apa yang digunakan Quinn tadi. Nyawa Quinn pun tinggal 21 jam 47 menit lagi. Saat dirinya melihat monitor di dashboardnya, kamera parkir mobilnya menangkap penampakan sosok malaikat maut di belakangnya. Namun saat ditoleh, loh kok malah gak ada. Tapi saat dilihat di monitor, loh kok malah ada lagi. Dan tiba-tiba Quinn yang sangat ketakutan malah tak menggubris cacian Subianto yang mobilnya ditabrak Quinn tadi. Untungnya si Mamat datang untuk melerai masalah dengan cara mengancam. Ternyata si Mamat ini juga bernasib sama dengan Quinn. Bahkan nyawanya tinggal 18 jam lagi. Di kafe mereka berembuk membahas tentang kebodohannya yang dengan lancang mendownload aplikasi jahanam itu tanpa membaca konsekuensinya. Mamat pun memiliki ide dan berkoar-koar tentang aplikasi kondom yang sedang viral ini. Dan ternyata Abah Duan pun terpancing untuk mendownloadnya. Seketika mereka berdua langsung menyatroni si Abah untuk membaca syarat-syarat dan ketentuan aplikasi ini. Dan ternyata pengguna harus menerima ketentuan takdir yang sudah ditetapkan aplikasi itu tanpa boleh merubah takdirnya. Si Mamat coba merubah takdirnya, membatalkan untuk naik kereta api untuk menemui bibinya, sedangkan si Quinn membatalkan untuk ziarah ke makam emaknya bersama bapaknya. Tapi kampretnya si Abah Duan yang sudah uzur, nyawanya malah masih sisa 39 tahun lagi. Sedangkan mereka yang masih muda malah
mereka akan mati besok. Pastor rumah sakit menyarankan mereka berdua untuk menemui temannya yang ahli dalam masalah persetanan. Seusai berkonsultasi, si Mamat pun langsung kebelet kencing. Namun saat di toilet, dirinya mendapati fenomena yang mengerikan. Dan beginilah fenomenanya. Sosok penampakan ini adalah adiknya Mamat yang sudah lama koit. Teror itu baru berhenti saat Pak Mahmud menyalakan lampu. Sedangkan si Queen dipanggil untuk menghadiri sidang kode etik di hadapan para petinggi-petinggi rumah sakit. Dan ternyata sidang itu membahas hal tentang tindakan Queen yang coba memperkaos Pak Sullivan. What? Padahal kita tahu faktanya kalau Dr. Sullivan lah yang kemarin coba memperkaos Queen. Karena fitnah bangsanya congor bajing Dr. Sullivan inilah Queen terpaksa harus dipecat. Alangkah malang Jawa Timurnya nasib Queen ini. Gak ada petir, gak ada hujan. Dirinya malah terancam nyawanya karena aplikasi terkutuk itu. Terus dia malah akan diperkaos oleh Dr. Sullivan. Terus dia malah terkena fitnah dari Dr. Sullivan. Terus dia dipecat dari pekerjaannya. Terus dia harus berjuang mengatasi teror yang mengancam nyawanya. Nasib, nasib. Ini ngapain sih bunyi lonceng kok terus kelontang-kelontang terus? Loh ya, bunyi lagi. Oh alah guys, saya baru ngeh. Penyebab bunyi lonceng ini dikarenakan kalian belum like and subscribe channel ini. Monggo guys, silakan dicotos logo like and subscribe-nya biar bunyi kelontang-kelontang tadi nggak ngerusuin pendengaranmu. Monggo. Malam itu juga mereka langsung menemui pendeta John atas saran pastor rumah sakit. Anci, nama pendetanya sama dengan nama aku guys. Mereka berdua menceritakan segala hal tentang aplikasi terkutuk itu. Pak pendeta pun mengatakan kalau apa yang mereka berdua alami sama persis dengan cerita sejarah masa lalu, tapi kali ini dalam versi modern. Pada dahulu kala ada seorang raja yang takut mati dalam berperang, sehingga dirinya meminta pada peramal tua dari Gipsy untuk meramal nasibnya. Peramal itu memberikan sebuah gulungan berisi nomor di kertas itu. Tapi apesnya sang raja malah memilih nomor kematian. Sang raja yang coba merubah takdirnya untuk menghindari perang karena sudah pasti bakal mati di perang itu, malah dirinya mengirim adiknya ke medan pertempuran. Dan alhamdulillahnya si adik pun selamat dan menang besar. Namun teror malaikat maut selalu menghampiri sang pangeran pengecut itu. Saat dia mengeluhkan teror itu pada si peramal berkata kalau yang menerornya bukanlah malaikat maut, tapi iblis yang bernama Ozin. Itu dikarenakan pangeran pengecut ini sudah merubah takdirnya untuk mengakali kematiannya. Dan iblis Ozin pun akhirnya membunuhnya. Pak pendeta pun baru bisa mematahkan kutukan itu jika ia bisa mengetahui kode kematian di aplikasi kondom ini. Seketika Queen pun langsung mendatangi Pak Konter untuk meretas aplikasi jahanam itu di HP-nya. Dengan kartu kredit isi $2.000 milik Queen dan juga $300 milik Mamat, kesepakatan pun langsung deal dan HP mereka pun langsung diretas. Dalam nomor acak hitungan mundur di aplikasi itu terdapat banyak nama pengguna aplikasi. Alangkah terkejutnya Queen saat melihat nomor acak itu. Ternyata adiknya si Jordan juga mendownload aplikasi tersebut dan hari kematian Jordan sama persis dengan hari kematiannya si Queen. Orang ini pun juga sanggup menambahkan umur si pemakai dengan seenak jidatnya. Kini Jordan umurnya bertambah 86 tahun lagi. Jika dikali dengan umurnya yang saat ini masih 14 tahun, maka Jordan bakal koit tepat di usia yang ke-100. Amazing sekali ini orang, karena kini Queen dan Mamat ginjalnya serasa mendadak plong setelah Queen dapat umur kematian di usia 86 tahun, sedangkan si Mamat mati di usia 95 tahun. Untuk merayakan kesuksesan usaha mereka ini, maka malam ini Queen dan Mamat bakal bubuk bareng. Saat mereka sedang kelon, tiba-tiba Queen melihat bayangan seseorang di balik pintu. Queen pun coba membangunkan si Mamat, tapi loh kok sosok di balik pintu ini adalah Mamat. Terus yang ngelonin Queen itu siapa? Queen pun langsung mencak-mencak histeris karena itu adalah tangan si iblis. Notifikasi pun berbunyi dan ternyata kuota nyawa mereka berdua langsung melorot ke waktu yang sudah ditentukan aplikasi tersebut. Si Jordan yang menginap di rumahnya Nyonya Talbot juga mendapatkan teror dari si iblis. Kini nyawa Jordan pun juga berkurang layaknya Queen dan Mamat. Jordan pun ketakutan karena pintu kamarnya terbuka sendiri. Dirinya yang panik langsung mengumpet di bawah kolong. Dan tiba-tiba sosok penampakan itu adalah emaknya yang sudah lama koit. Queen dan Mamat yang sudah nyampe di situ langsung mengajak Jordan ke tempatnya pendeta John. Setelah Pak Pendeta membaca kode acak itu, dirinya pun langsung menyimpulkan kalau apa yang mereka alami adalah kutukan dari iblis.
Dan kabar bagusnya, ternyata kutukan iblis itu bisa dipatahkan dengan beberapa cara. Dan cara mematahkannya adalah si target harus mati sebelum detik terakhir dari detikan jam yang ada di aplikasi itu. Dan cara kedua adalah jika si target belum mati meskipun detikan di aplikasi itu sudah 0, maka seluruh kutukan iblis pengguna aplikasi itu bakal patah dengan sendirinya. Tentu saja Pak Pendeta memilih cara yang kedua saja sebab tidak beresiko. Garam grosok dicampur dengan lem pun mereka oleskan membentuk lingkaran bintang pentagram. Lampu pun ngedap-ngedap karena si iblis akan mendatangi mereka. Kini mereka semua harus masuk dalam lingkaran garam itu sebagai media tolak bala. Akhirnya sosok yang kita tunggu-tunggu pun nongol juga. Dan benar saja, iblis itu pun tak sanggup menzolimi mereka bertiga karena terbakar terkena mantra garam grosok itu. Notifikasi HP pun berdering hingga menusuk gendang telinga mereka bertiga. Tapi anehnya si Mamat malah tidak mendengarnya. Iblis itu pun menciptakan genjutsu pada Mamat sehingga dirinya pun ditampaki sosok adiknya yang sudah koit. Mamat yang tidak sadar malah mengeluarkan kakinya dari lingkaran tolak bala itu. Dan tiba-tiba setan itu pun langsung menariknya keluar. Mereka bertiga pun ikut keluar dari lingkaran garam itu. Namun saat di luar, Mamat pun isdet tepat di detik 0 aplikasinya. Jordan yang perutnya terluka karena tadi kejepit erak dengan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Di layar TV, Queen menyaksikan berita tabrakan kereta maut yang seharusnya hari ini ditumpangi oleh si Mamat. Civiu Liu Seng yang pernah jadi korban kebejatan Dr. Sullivan mengatakan akan membongkar aib dokter gendeng itu jika si Queen mau melanjutkan kasusnya. Amarah dendam Queen pun langsung memuncak lagi dan dirinya pun berinisiatif akan menumbalkan Dr. Sullivan karena Dr. Sullivan juga pengguna aplikasi kondon itu. Dr. Sullivan yang seharusnya mati 58 tahun lagi akan dibunuh Queen hari ini juga. Jika dokter itu mati di waktu yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan aplikasi terkutuk itu, maka seluruh kutukan aplikasi terhadap penggunanya bakal patah semua. Rencana awal pun dimulai. Dr. Sullivan yang emang sedang kaceren mulai dirayu oleh si Queen. Meskipun Queen bertubuh trepes, tapi selera Pak Dokter adalah kepala wanita bertubuh pria. Dan dia pun memancing Dokter Safat ini ke sisi bangunan rumah sakit yang terbengkalai. Dengan happy-nya si dokter menari-nari kegirangan karena dirinya akan menikmati tubuh prianya si Queen. Queen pun menghajar Pak Dokter menggunakan jurus linggis. Tapi saat Queen hendak menyuntikkan morfin dosis tinggi biar supaya dokter ini mati, tiba-tiba sosok iblis itu pun langsung menariknya untuk menyelamatkan Dr. Sullivan. Jordan yang juga ada di tempat itu, dirinya mendapatkan notifikasi. Dan nyawa Jordan pun tinggal 1 menit 58 detik lagi. Namun tiba-tiba Queen yang memburu Dr. Sullivan dirinya pun akhirnya dijotos oleh Pak Dokter. Namun Queen berhasil membalikkan keadaan. Dan saat ia hendak menyuntikkan morfin itu, tiba-tiba sosok tanpa wujud itu pun langsung menghalaunya. Queen pun langsung mengambil serum Narcan untuk menjalankan plan B-nya. Si Jordan yang terperangkap dalam kamar mayat, dirinya pun mendapatkan teror dari si iblis itu. Kuota nyawa Jordan pun tinggal di bawah 1 menit lagi. Saat sosok itu hendak menzolimi si Jordan, Queen pun Queen pun muncul akan menyuntik dirinya untuk mengancam si iblis dengan morfin. Meskipun si iblis coba mengulur waktu dengan menyamar jadi emaknya Queen yang tak mudah terkecoh akhirnya menyuntikkan morfin itu juga ke tubuhnya. Dan Queen pun sekarat seketika itu juga. Si iblis pun coba menyelamatkan Queen karena dirinya belum waktunya mati. Tapi si Queen mati juga, Ferguson. Iblis itu pun langsung hampir terkena tulah dari kutukannya sendiri. Jordan pun hanya bisa nangis-nangis layaknya Iis Dahlia melihat kakaknya mati di hadapan udelnya. Namun Jordan pun langsung ngeh melihat kode sandi dan tulisan Narcan di lengannya Queen. Seketika Jordan pun langsung menyuntikkan serum Narcan di lengannya Queen. Dan Queen pun gagal mati karena sudah mengeprank malaikat Israel. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau serum Narcan berfungsi sebagai tolak bala efek narkoba. Karena serum inilah efek zat morfin dalam tubuhnya Queen langsung netral. Loh, kurang 2 detik lagi selesai di makam emaknya, muncullah laporan berita di HP-nya Jordan kalau Dr. Sullivan sudah dijebloskan ke penjara karena semua korbannya sudah melaporkannya. Tapi di HP-nya Queen malah muncul notifikasi aplikasi
London yang sudah terinstall di HP-nya. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kutukan itu bakal terus menghinggapi Queen meskipun dia kontak-atik ribuan HP. Teror kutukan ini bakal terus dan terus mengejarnya mungkin sampai Ipin Upin masuk SMP. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja kalian tonjok logo like and subscribe-nya channel YouTube ini. Dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.